Selamat malam, Prof. Selamat Pak Eri, gimana kabar? Sehat, Prof. Selamat malam, Bro. Halo Pak Dedi. Selamat Malam, malam, Prof. malam, Prof. Ini di Zoom ini yang paling subur Pak Tri. Pak Tri Pitoyo ini paling Bro. subur. Iya Ini kan? efek ini efek Pak Tri kamera sebenarnya, Bro. 90 ada itu masih, 90 kilo ada. Lebih sedikit, Bro. Lebih sedikit. 1 kilo mahal loh Pak. 120.000 Pak. Itu B2, Prof. Sudah 21, berarti udah komplit ya ini. Mau buka kamera dulu ya biar aku. Pak Satya itu berkacamata loh Pak Satya. Aku muridku yang dari Sumatera, Pak siapa Mar siapa lupa kan namanya. Pak siapa yo, murid kita dari Sumatera, dari Lampung. Martidep. Wah, Pak Martidem mana ini nggak kelihatan ini, Prof belum katanya, Prof. belum muncul. Gimana Burus? Sehat? Lihat, Prof. Burus, happy kayaknya ya. Halo Bu Leorin, gimana kabarnya? Baik, Prof. Terima kasih. Mantap ya, ya. Sehat-sehat. Wah, ini Bu Vita ini backgroundnya kok agak remang-remang ini Bu Vita Ayu Retno Antiati ini. Lagi di mana ini kok remang-remang ini belakangnya ini. Ika sibuk, Halo Prof. Pak Alfred, gimana lama Nian? Apa kabar Pak Alfred? Sehat, Bro. Terima kasih, Bro. Kalau Bapak yang dari background yang dari bahasa Mandarin itu Pak Alfred ya? Bukan, Bro. Teman saya Pak Adi, Bro. Mana itu dulu kok aku beberapa kali ini gak kelihatan kuliah ya. Ya Bapak dari bahasa Mandarin itu. Kuliah, Prof. Cuma mungkin nggak nyalain kamera. Hari ini harusnya sebentar lagi, Prof. Sepertinya dikirain 19.30 kayaknya. Nanti saya Mm-mm. hubungi, Bro. Oh begitu. J. Lalu Ibu Mary, biasanya Ibu Mary ini sibuk ini. Kemarin dari mobil baru masuk Zoom. Lalu Ibu siapa lagi itu yang dari informatika itu yang kemarin rada bingung itu. Oke, hari ini kita mulai kuliah. Saya ingin Anda presentasi. Tadi saya memberikan satu bab khusus, bab 3 itu ya. Jadi harapan saya penelitian Anda tidak hanya sekedar formalitas mengambil mata kuliah metodologi ya, tapi justru dari pembuatan proposal itu Anda bisa nanti akan mengajar metodologi penelitian. Kalau S2 ngajar S1 itu model riset itu apa? Bab 1 substansinya apa? Bab 2 substansinya apa? Bab 3 substansinya apa? Bab 4 itu nanti penelitian Udah ya hasil makan. dan pembahasan. Bab 5 bagaimana menyusun latar belakang masalah, bagaimana mengidentifikasi masalah, bagaimana membuat rumusan masalah dengan pertanyaan penelitian, tujuannya apa, kemudian juga manfaat secara teoretik dan manfaat secara praktis. Jadi kalau pembelajaran itu yang manfaatnya bagi siswa, bagi guru, bagi pengambil kebijakan, kalau itu studi tentang pembelajaran. Jadi kalau sampean kan pendidikan agama Buddha ya, jadi bagaimana menyampaikan konsepsi Buddhisme di dalam membentuk misalnya apa kemampuan kognitif kah, kemampuan afektif kah, atau pengetahuan yang bersifatnya motorik atau skill itu ya. Itu penting. Kemudian bab 2 itu kerangka teori. Kerangka teori, ya, teori yang digunakan teori apa. Nah, nanti kalau yang sudah variabel-variabel itu loh, misalnya variabel bebasnya apa, itu kan mesti ada indikatornya loh. Indikator itu diperoleh dari teori-teori gitu. Misalnya motivasi itu indikatornya apa? Misalnya kalau menghubungkan motivasi dengan prestasi belajar, yang dikontrol prestasi belajar, yang dianalisis variabel bebasnya itu misalnya motivasi. Mbak Sopa, aku masih ingat itu kemarin Mbak Sopa itu yang neliti tentang lingkungan itu yang di drop itu ternyata masih bisa dielaborasi lebih lanjut.
Mari kita berdoa bersama-sama, Ibu Laurin untuk memimpin di dalam berdoa. Mari silakan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Oke. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membacakan Parita Suci. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya. Sabbe Sata Bhavantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sadu. Terima kasih, Bikuni Laurin. Saya Sama-sama. nanti akan memberikan semacam insight. Apa itu insight bahasa Indonesianya ya? Mungkin semacam pencerahan gitu. Walaupun semuanya sudah punya topik-topik yang nanti akan dikembangkan. Seperti Pak Tri kemarin itu masih harus diupdate, kemudian Burus itu masih seperti apa kan? Tadi aku bilang sama Pak Wandi nggak salah sudah ada jadwal untuk presentasi tuh hari ini bisa 4-5 judul begitu untuk kami bisa kan memberikan masukan supaya lain-lainnya juga bisa berkontribusi di dalam khususnya dalam penelitian kuantitatif ya kan banyak yang kuantitatif toh yang kualitatif juga ada tapi yang kuantitatif itu lebih banyak khususnya itu pembelajaran yang mengaitkan antar variabel itu ya misalnya tentang ex post facto tapi yang eksperimen jarang ya yang PTK kemarin ada ya kalau nggak salah Pak Setio ya saya arahkan ke arah ke classroom action research ya untuk meningkatkan kapabilitas di dalam pembelajaran apa gitu. Anda nggak salah kok kalau mau meneliti, tapi kalau nanti S3 kayaknya nggak ada lagi penelitian uji antar variabel itu biasanya sudah nggak laku di S3. S3 itu kalau nggak kuantitatif ya kualitatif. Yang kuantitatif biasanya research and development itu paling banyak untuk pengembangan model biasanya model. Kalau Anda meneliti model pembelajaran agama Buddha itu dari aspek apa itu kemudian membuat model. Terus ada langkah-langkahnya itu, ada langkah-langkahnya analisis, membuat desain, kemudian mengembangkannya, ya desain, development, kemudian implementation, bagaimana diimplementasikan di dalam model itu di kelas terbatas, terus nanti kemudian dikembangkan di lebih lanjut di kelas yang luas. Jadi kalau misalnya di SMP X gitu, uji cobanya nanti diimplementasikan di dalam yang lain, kemudian evaluasinya seperti apa. Dan evaluasinya biasanya kalau research and development itu pakar ya, pakar saja, pakar pembelajaran, pakar media, dan lain-lain. Oke, tidak panjang kata, nanti di akhir kuliah ini tak manjakan sampai nama artikel-artikel jurnal yang kaitannya dengan pembelajaran. Tapi maaf, bukan pelajaran agama Buddha, tapi pembelajaran Kristianitas dan pembelajaran agama Islam. Tapi dari nilai-nilai situ aku belum menemukan jurnal yang khusus bicara tentang Buddhism education yang kaitannya dengan konten-konten pembelajaran. Khususnya sampai enggak tahu ya, kurikulum merdeka akan dibabat sama menteri sekarang. Besok nggak pakai lagi kurikulum merdeka, itu kurikulum penjajahan itu nggak penting itu. Jadi itu coba misalnya maaf, sekarang nggak ada ujian negara itu lucu dong. Kalau nggak ada ujian negara manapun itu untuk mengukur keberhasilan belajar ya ujian negara, mulai dari SD, SMP, SMA itu dihapuskan aja zamannya siapa Nadiem Makarim orang supaya ujung-ujungnya dikaitkan dengan bekerja, dengan skill. Buruh itu berarti. Nah, makanya sarjana kita, sarjana SMA kita di Eropa nggak diterima karena tidak ada UNAS itu. Kalau di Cina masih, Cina itu bahkan hasil ujian itu tinggal masuk perguruan tinggi kalau di Cina. Kalau di kita kan masih tes. Ada 5 skema itu toh, skema tes SNBTN, pakai rapor. Di luar negeri nggak laku.
itu subjektif, tapi ada UNAS itu yang agak objektif. Nah, UNASnya mungkin tidak pakai kertas lagi, besok udah mesti harus pakai komputer based test itu ya. Dan anak seperti itu kan masuk perguruan tinggi kan sekarang sudah ada tes konvensional itu ya. Nah, semuanya pakai tes computerized ya gitu. Jadi ya dulu masih ingat ya di SD itu yang diujikan apa misalnya? Matematik, IPA, Oke. IPS itu toh tiga itu toh. Nah, bahasa mungkin ya. Terus SMP naik lagi, SMA apa? SMA IPA, kimia, fisika, biologi, matematik, bahasa Indonesia. Kemudian kalau IPS ya geografi, sejarah, kemudian sama matematik IPS sama bahasa Indonesia dan Inggris. Nah itu hasilnya nanti bisa digunakan untuk kuliah, nggak usah tes lagi. Di Indonesia itu pemborosan itu, cari duit, ngapain cari duit dari pendaftaran itu kan kasihan, dia yang nggak diterima duitnya hilang, diterima pendaftarannya orangnya nggak diterima kan lumayan itu 500.000 kan gede itu bagi orang. Nah, itu berapa juta aja diterima gitu. Itu nggak bener negara kayak gitu. Jadi negara itu justru memberi sumbangsih kepada rakyatnya untuk bikin mudah gitu loh. Termasuk sampai-sampai ini nanti kalau jadi guru, mestinya kalau udah tamat itu jadi guru agama Buddha dianggap pegawai pemerintah gitu. Duitnya dari mana ya? Dari pemerintah daerah kalau itu guru SD, kalau pegawai pusat ya di pemerintah pusat. Kalau ingin jadi pegawai negeri, tapi kalau enggak ya nggak apa-apa, kan pilihan nih. Tapi negara harus bisa menyampaikan. Monggo, siapa hari ini di share screen jadwalnya atau dikirim ke grup supaya tahu hari ini siapa yang presentasi, hari besok siapa. Tadi aku tanya ke admin ya, katanya sudah ada. Hari ini siapa gitu. Pak Wandi sudah menyampaikan, coba dikirim sudah ada apa ya grup kelompoknya presentasi ya. Hari ini tanggal berapa ini? Tanggal 8 ya. Tanggal sekarang tanggal 7 ya. Besok sekarang tanggal 6. Tanggal 6, Besok Prof. tanggal 6, tanggal 13, 20 sampai 27 mungkin sudah hampir selesai kuliah kita. Kalau itu 4 kali kan, kalau itu orangnya 24 dibagi katakanlah 55 itu ya sampai 5 6 pertemuan gitu. Detail tapi nanti ya, seperti kemarin kan cuma double aja berikan masukan-masukan. Tapi Anda harus share screen ya. Kalau share screen kan bisa kelihatan. Seperti kemarin udah ada yang hampir lengkap loh. Pak Satya itu udah hampir lengkap. Cuma strukturnya yang mesti harus disampaikan. Maksud saya ingin lihat Pak Wandi, teman-teman nanti ada jadwal schedule presentasinya gitu loh Pak. Itu dilihat dulu. Jadi
Jadi kelihatan siapa yang nanti akan presentasi yang hari ini siapa, besok siapa begitu. Supaya mereka siap gitu loh Pak Wandi. Maksud saya itu. Hari ini Pak Wandi sama siapa lagi? 4 orang kan? Kan aku minta toh kemarin tolong dibuat jadwal presentasinya supaya mereka, setahu saya yang sudah siap itu kemarin Bu Mary sudah siap, kemudian Pak Satya sudah siap, Pak Dedi sudah siap. Katakanlah 4, Bu Sugiyarti kemarin sudah mulai kelihatan. Kalau sudah selesai 3 bab presentasi aja Bu Sugiyarti. Kan sampean ex post facto lebih agak mudah ya, sudah clear jalan gitu loh. Hari ini 4 orang. Terus besok 4 orang lagi. Misalnya Bu Munisa, itu kemarin apa yang sudah dibahas panjang lebar lah Bu, itu disiapkan 3 bab itu supaya mereka bisa presentasi. Maksud saya begitu Pak Wandi. Tapi hari ini siapa yang akan presentasi 4 orang itu? Sudah Anda tunjuk belum? Sudah, Prof. Sudah saya kirim di Itu chat. coba sekarang aja diskusi ya daripada nanti lama. Eh, diketik di mana di untuk kemudian di share. Kan orangnya kan cuma 24, dibagi aja bagi 6 gitu. Kalau dibagi 6 berarti 4 kan, atau dibagi 4 berarti 6 kan gitu. Supaya bisa dibahas gitu. Diketik aja siapa yang milih harinya. Kan harinya sekarang 6, 13, 20, 27 kan? Kita selesai kuliah tanggal berapa? Itu namanya manajemen pengelolaan. Dibantu, coba yang di room ini yang ngetiknya cepat. Siapa? Coba Bu Rusmiati yang biasa jadi guru, cepat ngetik siapa hari ini tanggal berapa. Nanti langsung di-share gitu di laptopnya itu. Masa aku? Enggak lah. Maaf Prof, hari ini itu udah ada 5 teman kita yang mau presentasi. Cuman untuk tanggal 13, 20, sama 27 itu memang belum ngelis namanya. Gitu loh maksud saya. Ini kan hari ini Pak Wandi, Bu Putri, Pak Sugata, Pak Dani, dan Ibu Liauren. Ini loh jadi diisi gitu. Supaya besok mereka siap gitu. Nanti ya Bu Ros nanti diisi ya ini. Nanti jadwal aja orang-orangnya yang udah siap itu untuk presentasi. Ini Pak Satya masukkan di sini aja. Coba diselesaikan lah. Hari ini diselesaikan lah Pak Satya. Bu Munisia sudah siap belum? Bu Munisia. Ya, tanggal 27 Pak Satya. Bu Sugiyarti itu Belum, Prof. siap itu. Ya, nomor 2 Rebo, Bu Sugiyarti. Itu maksud saya. Terus paling enggak ada 5 atau 6 gitu ya. Oke, gitu maksud saya. Ini Bu Mary siap nih, berarti Bu Mary lagi, ini Bu Mary. Terus tambah lagi 27, kalau 55 itu. Buros malah belum ada. Ini Buros saja lah di sini, nomor 4 di sini. Saya di tanggal 27 saja, Prof. Ya, boleh. Ya. Minggu ketiga loh. Ini kakek kerjaan ini Bu Rusmiati kayaknya. Ya, Prof, lagi banyak sekali, Prof. Terus ya nggak apa-apa, yang namanya juga tugas kok, biar segera selesai kan gitu. Izin, Ayo, Prof. Mungkin saya di raise tanggal hand. 20, Itu orang yang takutnya di tanggal 13 orang yang di room lagi. itu coba dibagi, tak tunggu waktunya 10 menit lagi, Bu. Saya juga tanggal 27 lah, Itu Bu Rus. Bu Maya tanggal 27, Bu Maya. Itu ada tinggal nulis ada di chat. Pak Ari Suryana 20, Pak Ari. Bu, itu nek aku jadi sekretaris Bu Rusmiati tak kayak bonus nih, cepet banget lah ya. Terus apa lagi? Bu Sartika 27. Ayo ngisi lagi di chat itu Bapak Ibu segera. Di Toyo 27. Bu Dita 20 November, Bu Dita. Tuh. Ayo yang 13 belum loh. Banyak sekali loh.
Pak Dedi mana Pak Dedi? Udah hari ini ya Pak. Pak Dedi, itu Pak Dedi itu di sini Rebo tanggal 13 dipaksa aja itu Pak Dedi itu. Udah bolak-balik diskusi Bu, paksain aja. Pak Satya, Bu Sugiyarti, Pak Dedi Triadi tanggal 13. Sebabnya banyak diskusi sama aku tak ngerti no. Terus apa lagi? Tambah lagi 2 atau 1 itu nomor tanggal 13 itu. Ayo di room nulis, di chat itu tanggal berapa. Masa gak bisa nulis? Aku kayak Cadili ya. Yang tak ajar ini kan andragogi. Orang-orang hebat semua. Tuh, Bu Vita tanggal 13. Tulis Bu Vita. Ayu Retno Adianti. Kasih Bu Vita, Bu. Namanya kasih Bu Vita, Bu. Yo, ini lagi Bu Fani tanggal 20. Bu Fani. Ayo, apa lagi? Sudah berapa tuh? 6 tambah 5 tambah 5, 9, 9, 13, baru 18. Kurang 6. Tuh, Bu Munisa tanggal 20. Nah, Bu Munisa itu sudah lama kok. Harus segera selesai. Ini ada cat 19 itu siapa aja itu. Sudah dihitung, Bu? 24? Belum. Bu Lalita, 27. Itu ibu yang dari itu, yang Bu Informatika itu, Bu siapa kemarin? Bu Mary namanya Bu siapa? Yang di Jakarta itu? Jesslyn, Prof. Jesslyn, Prof. Cecil ya, siapa namanya? Jesslyn. Ini jangan 7 lah yang tanggal 20 itu. Yang nomor 13 kan masih 4 itu. Ini ibu yang dari Jakarta itu Mbak, nomor 5 itu. Tanggal 13 atau tanggal berapa itu. Tambah lagi 1. Bu siapa itu namanya? Yang kemarin mau meneliti digitalisasi konten agama Buddha itu loh. Kemarin Rojo Bu bingung dia mau Bu Kak Jesslyn, Marsudi kok. Prof. Bu siapa Jesslyn namanya? Dorina. Itu tanggal 27 Pak Bu Riri. Bu Riri 27 kok banyak sekali 27. 8 orang. Kok lupa tuh aku namanya? Masa apa nggak lupa ya? Nggak kelihatan di sini hari ini. Bu Mary siapa ya namanya Bu Mary? Ibu Bu yang dari Jesslyn. Jakarta itu? Ibu Jesslyn. Jesslyn. Bukan, cewek. Iya, Cewek. Jesslyn. Oh, Jaslyn, betul. Ayo, Jaslyn. Kasih aja nomor 13 itu, Jaslyn. Nah, orang geledek baru, nggak apa-apa, nanti mundur gitu. Kasih Jaslyn aja, 13. Wah, keren ini editor ini. Jadi kalau bikin buku canggih nanti Bu Rusmiati ini. Wow. 5, 5, 10, 17, 24. Udah. Pak Martidep belum. Oh, betul. Pak Martidep. Nggak muncul hari ini Pak Martidep ya. Lagi banyak proyek. Aku kemarin ke Lampung ya. Wah, ternyata Lampung itu kalau malam sepi. Rame di Semarang, rame di mana itu? Di Boyolali.
25. 5, 12, 18. Terus oke, 25. Oke, good. Disimpan semuanya, jadwalnya. Dikirim ke grup, Bu Rus. Dikirim ke grup. Bu Rus, Bu Parniatun tak ada ya? Ya, Pak? Prof, Bu Parniatun ada? Lah ya di mana? Kok nggak muncul di situ? Masuk aja. Sama bapak yang dari bahasa Mandarin tuh Pak siapa namanya? Pak Adi Cita sudah, Prof. Di mana? Nomor berapa? Tanggal Nomor 4, Prof. 27. Ini yang di-select. Oh, Pak Adi Cita ya. Oke, good. Nah, ini Pak Alfred yang bantu tulis, Prof. Keren. Bagus. Pak Alfred Nanti bikin buku lah, bikin buku. Hasil riset yang bisa dipublish itu loh. Sebetulnya tagihannya selain proposal itu sampai bisa submit ke jurnal. Ben keren loh. Ada loh cerita kemarin. Waktu sudah saya ketemu Bante Sur. Terus ngobrol sama saya. Pak Raso, keren. Murid Semaratungga sekarang S3 di Ubaya loh, Pak. Di tas wawancara dia bilangnya apa? Mana itu Semaratungga itu di mana? Kamu di Boyolali, Pak. Itu perguruan tinggi top agama Buddha bilang gitu. Dosennya siapa? Dosen metodologinya Pak Roso. Ya udah, langsung S3, langsung mendapat beasiswa katanya. Itu orang Surabaya, keren. Dulu angkatan pertama Bapak Ibu sekalian, maaf ya. Itu non sewu, saya nggak tahu dari denominasi Buddhismenya apa. Ada yang jubahnya itu warnanya hitam, ada yang kuning kayak orang Theravada itu ya. Kemudian ada yang putih, macam-macam angkatan pertama itu. Bahkan itu non sewu, Bante Karuno itu sekolah lagi, ambil S2 MPD, Magister Pendidikan Buddha. Lalu Bante yang suka naik gunung itu, Bante Kemacaro itu ikut juga. Beberapa Bante punya gelar double, gelarnya MPD sama MP Agama Buddha ya, seperti itu. Oke, monggo Mbak, ini disimpan di file, nanti saya unggah. Bagusnya dikirim ke grup ya, jadikan satu file, dikirim ke grup. Dikasih judul jadwal presentasi begitu, Mbak. Itu Mbak Jesslyn, nak cari-cari Ya, malam Pak. Saya selesai kerja jam 7.30 Pak. Oh begitu ya, kasihan orang Jakarta ini sibuk selalu. Kalau di Jakarta tuh waktu kok habis di jalan ya Mbak Jesslyn. Saya Bagus. belum pulang malah Pak. Saya langsung lanjut di tempat kerja. Ya, jangan pulang dulu, biar malam-malam malah sepi jalannya kan gitu. Kalau gini kan padat jam-jam sekian Jakarta. Oke, silakan 5 orang Jakarta tidak duluan. pernah sepi Pak. Mbak Jesslyn udah tahu ya jadwalnya, udah di jadwal tanggal 13 sudah, Pak. besok presentasi ya. Oke. Ya sudah. Terima kasih Bu Rus, Pak Alfred yang sudah menolong. Bante Wandi, silahkan sekarang Anda share screen. Ya. Jangan lama, 10 menit saja supaya nanti diskusinya banyak ya. Kalau perlu malah justru bentuknya besok PowerPoint presentation gitu. Kemudian nanti naskahnya baru dibuat sendiri gitu. Kalau gini kan baru dalam bentuk words ini kan. Tapi nggak apa-apa ya kan karena pengalaman ya. Besok untuk yang tanggal 13 itu diusahakan untuk dalam bentuk PowerPoint saja. Ya, oke. Baik, Prof. Jadi untuk judul penelitian yang akan saya teliti yaitu pengaruh dukungan sosial dan kecerdasan emosional terhadap pembentukan konsep diri mahasiswa program studi pendidikan keagamaan Buddha di Semaratungga tahun 2000. Habis. Jadi adapun untuk latar belakangnya yaitu masa perkuliahan merupakan salah satu fase penting dalam perkembangan individu dalam menempuh pendidikan tinggi. Pada fase ini, mahasiswa dihadapkan dengan berbagai tuntutan yang kompleks baik dari segi akademis, sosial maupun emosional. Mahasiswa yang menempuh pendidikan tinggi dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan, di mana mereka belajar mampu mengelola diri,
merencanakan karir, mengembangkan jaringan sosial, serta membangun identitas diri yang lebih Ajaran apa nek wingi wis didukung oleh penelitian Dongoran dan Boilo tahun 2020. Kondisi ini seringkali menyebabkan mahasiswa berada dalam situasi yang penuh dengan tekanan yang mana berhasil dalam menghadapi tuntunan tersebut akan mempengaruhi keberhasilan akademis mereka dalam penelitian studi. Selain itu, masa perkuliahan merupakan fase di mana mahasiswa tidak hanya mengembangkan kompetensi akademik, tetapi juga membentuk dan memperkuat konsep diri, di mana konsep diri yang terbentuk pada masa ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan psikologi mahasiswa, termasuk dalam cara mereka berinteraksi, merespon tantangan, dan mengembangkan kepercayaan diri. Penting bagi mahasiswa untuk memiliki lingkungan yang mendukung serta kemampuan emosional yang memadai agar mereka dapat membentuk konsep diri yang positif dan kuat. Konsep diri merupakan cara seorang memahami, menilai, dan merasakan dirinya. Dalam penelitian Utari dan Seminar tahun 2022, konsep diri mencakup persepsi, keyakinan, dan penilaian yang dimiliki individu terhadap dirinya sendiri dalam berbagai aspek kehidupan, dan penelitian Sharing tahun 2020. Konsep diri yang positif memungkinkan individu merasa lebih percaya diri dan mampu menghadapi tantangan dengan optimis. Sedangkan konsep diri yang negatif dapat menghambat perkembangan pribadi dan akademis seorang dalam penelitian Widya tahun 2023. Konsep diri menjadi salah satu aspek penting dalam psikologi perkembangan, merujuk pada persepsi individu terhadap dirinya sendiri mencakup aspek fisik, psikologis. Konsep diri terbentuk melalui proses bertahap langsung sepanjang kehidupan, khususnya pada masa perkuliahan sebagai waktu yang krusial. Konsep diri dipengaruhi oleh interaksi sosial, lingkungan keluarga, dan pengalaman pendidikan. Dalam penelitian Setiawan tahun 2018, dalam konteks program studi keagamaan, konsep diri dapat sangat terpengaruh oleh nilai-nilai yang ditanamkan dan interaksi dengan lingkungan. Konsep diri berhubungan erat dengan kesehatan mental dan ketahanan emosional mahasiswa. Mahasiswa yang memiliki konsep diri yang baik akan lebih mudah dalam mengelola stres akademik serta memiliki ketahanan emosional yang lebih tinggi. Salah satu faktor seorang dan pembentukan konsep diri yang baik dapat dipengaruhi oleh dukungan sosial, kecerdasan emosional. Dukungan sosial merupakan faktor eksternal bagi individu yang bisa diperoleh dari keluarga, teman sebaya, teman dekat, dan lingkungan sosial dalam penelitian Wahyuni tahun 2016. Dukungan sosial yang positif dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mahasiswa untuk mengeksplorasi potensi dirinya dalam konteks mahasiswa pendidikan keagamaan Buddha. Dukungan dari keluarga, teman, serta dosen dapat memberikan motivasi dan semangat untuk terus berkembang. Dukungan dari keluarga menjadi satu fondasi yang memberikan rasa aman, sementara dukungan teman sebaya dapat menciptakan rasa kebersamaan dan diterima. Dukungan dari dosen di sisi lain dapat memberikan bimbingan akademis dan dorongan untuk mengembangkan pemahaman lebih dalam terkait nilai-nilai keagamaan dan konsep diri. Selain dukungan sosial, kecerdasan emosional juga memegang peranan penting dalam pembentukan konsep diri. Kecerdasan emosional mencakup kemampuan individu untuk mengenali dan mengelola emosinya sendiri serta kemampuan untuk merespon emosi orang lain dengan tepat dan penelitian SK dengan ketiga. Mahasiswa dengan kecerdasan emosional yang tinggi akan lebih mampu untuk menghadapi tekanan akademis dan sosial, mengelola konflik, serta menjalin hubungan yang positif dengan teman dan dosen. Kemampuan ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan konsep diri yang positif, karena mahasiswa mampu merasa nyaman dengan dirinya sendiri dan mengatasi tekanan yang ada tanpa kehilangan kendali atas diri mereka. Namun, tantangan dalam pengembangan konsep diri pada mahasiswa semakin kompleks seiring dengan tuntunan akademis dan ekspektasi lingkungan sosial. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di lingkungan kampus STB Semartungga, peneliti menemukan sebagian mahasiswa di program studi pendidikan keagamaan Buddha menghadapi tekanan yang cukup tinggi dalam menyelesaikan studi dan menyeimbangkan kehidupan sosial dan akademis mereka. Tantangan ini seringkali menimbulkan tekanan emosional yang berdampak pada rasa percaya diri dan kestabilan konsep diri mereka. Dalam kondisi demikian, peranan kecerdasan emosional menjadi penting agar mahasiswa dapat merespon tekanan secara adaptif tanpa merusak keseimbangan emosional mereka. Lebih lanjut, dalam kondisi sosial yang semakin sebentar dulu, Prof. Saya mau habis. Lebih lanjut, dalam kondisi sosial yang semakin kompetitif, mahasiswa juga membutuhkan dukungan sosial yang lebih intensif untuk mengatasi
perasaan cemas atau tekanan dari lingkungan sekitar. Berdasarkan data yang ada, banyak mahasiswa merasa kesulitan dalam menemukan dukungan sosial yang memadai, terutama dari teman sebaya yang memiliki pemahaman yang sama terkait dengan tantangan akademik dan religius yang dihadapi. Dalam hal ini, dukungan sosial dari keluarga dan teman memiliki peranan besar untuk memberikan motivasi dan ketenangan dalam proses akademik yang mereka jalani. Selain itu, sebagian mahasiswa menunjukkan bahwa mahasiswa yang memiliki kecerdasan emosional tinggi cenderung memiliki prestasi akademik yang lebih baik dan konsep diri yang lebih positif. Hal ini menunjukkan bahwa kecerdasan emosional berkontribusi dalam mengurangi tingkat stres dan meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk beradaptasi dengan berbagai situasi. Mahasiswa dengan kecerdasan emosional yang baik lebih mampu menghadapi kegagalan akademik atau sosial dengan cara yang konstruktif dan tidak membiarkan hal tersebut merusak konsep diri mereka. Dan berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Dukungan Sosial dan Kecerdasan Emosional terhadap pembentukan konsep diri mahasiswa di program studi pendidikan keagamaan Buddha STB Samaratungga tahun 2024. Dan adapun identifikasi masalahnya, yaitu yang pertama, dukungan sosial yang diperoleh mahasiswa di lingkungan sekitar masih belum efektif dalam meningkatkan pembentukan konsep diri. Kedua, mahasiswa masih kesulitan dalam mengelola emosi yang berdampak pada kemampuan beradaptasi dengan lingkungan akademik dan sosial. Tiga, perbedaan latar belakang budaya, mahasiswa mempengaruhi kesadaran diri serta pemahaman mereka terhadap konsep diri. Keempat, kurangnya kecerdasan emosional mahasiswa mempengaruhi pada proses adaptasi mahasiswa di lingkungan kampus. Untuk batasan masalahnya, pada penelitian ini perlu adanya pembatasan masalah guna untuk menghindari munculnya permasalahan yang lebih luas dan efektif. Peneliti membatasi penelitian pada pengaruh dukungan sosial dan kecerdasan emosional pada pembentukan konsep diri mahasiswa program studi pendidikan keagamaan Buddha di STB Samaratungga 2024. Untuk rumusan masalahnya ada tiga. Yang pertama, apakah dukungan sosial berpengaruh terhadap pembentukan konsep diri mahasiswa program studi pendidikan keagamaan Buddha di STB Samaratungga? Kedua, apakah kecerdasan emosional berpengaruh terhadap pembentukan konsep diri mahasiswa program studi pendidikan keagamaan Buddha di STB Samaratungga? Yang ketiga, seberapa besar pengaruh dukungan sosial dan kecerdasan emosional terhadap pembentukan konsep diri mahasiswa program studi pendidikan keagamaan Buddha di STB Samaratungga? Dan adapun tujuan dari penelitian ini yaitu ada tiga, yaitu yang pertama menganalisa apakah ada pengaruh dukungan sosial terhadap pembentukan konsep diri mahasiswa program studi pendidikan keagamaan Buddha di STB Samaratungga. Yang kedua, menganalisa apakah ada pengaruh kecerdasan emosional terhadap pembentukan konsep diri mahasiswa program studi pendidikan keagamaan Buddha di STB Samaratungga. Dan yang ketiga, menganalisa seberapa besar pengaruh dukungan sosial dan kecerdasan emosional terhadap pembentukan konsep diri mahasiswa program studi pendidikan keagamaan Buddha di STB Samaratungga. Untuk manfaat penelitian itu ada dua, yaitu manfaat teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur psikologi pendidikan khususnya mengenai pengaruh dukungan sosial dan kecerdasan emosional terhadap konsep diri mahasiswa, serta memberikan pemahaman mendalam yang dapat mendukung pengembangan atau penguatan teori dan memperluas kajian konsep diri khususnya dalam bidang pendidikan keagamaan yang masih jarang dieksplorasi atau belum diteliti. Untuk manfaat praktisnya, yang pertama, bagi mahasiswa, peneliti ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya dukungan sosial dan kecerdasan emosional dalam membangun konsep diri yang positif. Dengan memahami pengaruh kedua faktor ini, mahasiswa dapat termotivasi untuk lebih terbuka dalam mencari dan memanfaatkan dukungan sosial, serta mengembangkan kecerdasan emosional mereka. Pemahaman ini juga dapat membantu mahasiswa dalam mengelola emosi dan memperbaiki kualitas hubungan dengan teman, keluarga, dan dosen. Untuk bagi pendidik dan institusi, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi dosen dan institusi pendidikan dalam merancang program dukungan yang sesuai untuk mendukung perkembangan konsep diri mahasiswa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi institusi untuk menyediakan program bimbingan dan konseling yang menekankan pada pentingnya dukungan sosial dan kecerdasan emosional untuk membantu mahasiswa dalam menghadapi manfaat bagi penelitian selanjutnya, yaitu penelitian dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri mahasiswa di lingkungan pendidikan, khususnya keagamaan. Penelitian berikutnya dapat mengembangkan studi yang lebih penelitian atau mengkaji peran variabel lain yang berpotensi mempengaruhi konsep diri mahasiswa. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan untuk studi perbandingan pada mahasiswa di institusi atau program studi lainnya.
Secara keseluruhan, penelitian ini dapat diharapkan memberikan manfaat yang luas dan bermanfaat bagi berbagai pihak, serta mendorong pengembangan lebih lanjut dalam penelitian mengenai konsep diri, dukungan sosial, dan kecerdasan emosional di lingkungan pendidikan. Untuk kebaruan dan originalitas penelitian atau state of art, saya mengambil 4 penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu yang pertama penelitian dari Dawi dan Nisa tahun 2021 dengan judul penelitian pengaruh dukungan sosial terhadap tingkat stres dan dalam penyusunan tugas akhir skripsi, di mana terdapat persamaan dengan yang peneliti lakukan. Persamaannya terdapat pada variabel dukungan sosial. Meskipun terdapat persamaan, tetapi terdapat perbedaan pada variabel Y yang peneliti lakukan, yaitu peneliti tentang pembentukan konsep diri, dan terdapat perbedaan pada jumlah variabel yang diteliti. Kedua, penelitian dari Asana tahun 2021 dengan judul pengaruh dukungan sosial terhadap kemampuan adaptasi mahasiswa baru. Memiliki persamaan pada variabel X, yaitu dukungan sosial, dan adapun perbedaannya terletak pada variabel Y, yang mana peneliti meneliti tentang pembentukan konsep diri. Selain itu, perbedaannya terletak pada subjek penelitian. Ketiga, penelitian dari Dongoran dan Boilu tahun 2020 dengan judul penelitian pergaulan teman sebaya dalam pembentukan konsep diri siswa. Persamaan pada penelitian ini terletak pada variabel Y, yaitu pembentukan konsep diri, namun adapun perbedaannya yaitu pada penelitian tersebut terdapat 2 variabel yang diteliti, sedangkan pada penelitian ini terdapat 3 variabel yang akan diteliti. Selain itu, perbedaannya terletak pada subjek penelitian. Penelitian tersebut subjeknya berfokus pada siswa, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada mahasiswa di perguruan tinggi. Yang keempat, penelitian datang dari Sutiono dan teman-temannya tahun 2023 dengan judul penelitian pengaruh konsep diri dan kepercayaan diri terhadap komunikasi antar pribadi mahasiswa Buddhis di STB Jinarakita. Adapun persamaannya pada penelitian yaitu terletak pada variabel konsep diri pada khususnya mahasiswa Buddhis. Selain itu, perbedaan terletak pada subjek yang diteliti, yaitu sama-sama pada penelitian ini berfokus pada mahasiswa program studi pendidikan keagamaan Buddha. Itu dan ini untuk daftar pustaka yang saya mohon izin Prof, mic-nya masih di mute Prof. Mohon izin Prof, mic-nya masih di mute Prof. Oke, terima kasih Pak Wandi. Ini waktunya tadi hampir 25 menit ya. Jadi besok 10 menit saja dalam bentuk chat ya. Apa latar belakangnya, apa identifikasinya, apa rumusannya, apa tujuannya, apa teori yang digunakan, desainnya kayak apa. Kemudian kalau kita lihat menulis latar belakang itu misalnya tadi latar belakangnya banyak yang tidak didukung dari jurnal-jurnal, hanya pernyataan penulis. Jadi dalam riset itu setiap ada pernyataan-pernyataan itu harus didukung. Pernyataan itu diperoleh sitasi dari mana Pak Wandi. Supaya kelihatan akademik, tidak nonsen, tidak didasarkan pada opini peneliti. Tapi ada data-data ya. Terus yang kedua yang perlu disampaikan itu untuk dukungan emosional. Satu apa ya? Dukungan apa variabel bebasnya apa Pak yang satu? Yang saya 2 tadi kecerdasan emosional terhadap konsep diri. Yang X1-nya apa, Pak? Bagaimana, Prof? X1-nya apa? Variabel bebasnya apa? Dukungan sosial, Prof. Nah, itu ada teorinya enggak? Dukungan sosial. Indikatornya apa? Nanti itu ada hubungannya dengan pembuatan instrumen. Jadi nanti di break up di dalam teorinya itu teori dukungan sosial itu apa konsepnya? Kalian diberi penjelasan ya di teorinya ya dukungan sosial. Kemudian kecerdasan emosional itu kan ada teorinya itu. Kalau nggak salah ada bukunya Daniel Goleman itu ya. Itu emotional intelligence itu ya. Itu ada variabel-variabelnya yang diteliti apa. Tapi endingnya kok yang nomor 3 kok bertanya ya. Bertanya seberapa besar dukungan sosial terhadap konsep diri. Lah yang ukur gimana Pak itu Pak? Kalau jelas kalau X1 dukungan sosial terhadap konsep diri bisa X1 dengan Y, kemudian X2 dengan Y.
mestinya kalau mau seperti itu berarti ya apakah dukungan sosial dan kecerdasan emosional itu juga berpengaruh terhadap konsep diri. Itu bersama-sama pakai ANOVA gitu. Tapi ketika Anda mengatakan seberapa besar, ini ngukurnya pakai apa? Ya. Terus variabel itu selalu diturunkan ada indikator, kemudian indikator itu ada butir-butir soal yang jumlahnya ada di sana gitu Pak. Kira-kira itu Pak Wandi yang ingin saya sampaikan. Jadi kemudian manfaatnya itu apa benar dengan mencari dua variabel tadi akan bisa meningkatkan istilahnya mengelola apa itu istilahnya mengelola emosi daripada siswa itu. Saya mau tanya Pak Wandi, jumlah sampelnya berapa yang mau diteliti? Mahasiswanya? Kurang lebih 60 dari semester 1 sampai semester 7. Enggak, mahasiswa semester berapa? Jumlahnya berapa? Semester 1 sampai semester 7 berapa? Kurang lebih. Wah, itu berarti Bapak harus, kenapa? Itu kan, itu berarti heterogen sampel sampean. Kalau bisa yang homogen, karena kalau sampel heterogen dibuat analisis statistik itu istilahnya perlu kehomogenitas ya Pak. Jadi kalau misalnya jumlahnya mahasiswa Samaratungga itu kalau Anda anggap kira-kira yang sudah memenuhi syarat untuk melihat konsep dirinya itu semester berapa, itu nanti bisa. Silakan dibaca nanti bab 3 penelitian saya itu yang saya sharing itu Pak Wandi, itu bisa dipelajari gitu. Jadi untuk analisis statistik kalau nggak salah ya, kalau untuk ex post facto itu minimal N-nya 30. Kalau untuk pengaruh itu 50. Jadi nanti silakan apakah populasi sekaligus jadi sampel, boleh. Tapi kalau kurang dari 30 N-nya, kamu menggunakan statistik, nanti error. Nggak bisa seperti itu. Ya. Itu ada pedoman-pedoman penghitungan populasi dan sampelnya, Wandi. Kira-kira begitu ya. Oke, nanti kalau ingin lebih lanjut, boleh Bapak ngechat saya. Kalau saya sempat, nanti saya bahas. Ngechatnya di grup ya, jangan japri. Supaya teman-temannya juga bisa membaca. Ya, begitu Pak Wandi. Oke, berikutnya. Nomor 2, silakan share screen. Besok untuk tanggal 13 tidak menggunakan itu ya, menggunakan PPT aja. Kita sifatnya diskusi untuk bisa memberikan masukan-masukan. Ya, itu. Ya mulai bab 1, bab 2, bab 3. Misalnya bab 2, saya menggunakan teori ini, indikatornya apa, terus soalnya berapa, jumlahnya, dan seterusnya gitu. Saya menggunakan desain ini, populasinya apa, sampelnya apa, atau subjek penelitiannya apa, gitu ya. Jadi tidak bentuk narasi seperti ini. Ya, silakan. Ya. Nomor 2 siapa? Sudah ada di grup ya, saya baca ya. Metode penelitian. Terus tadi kok belum dikirim ke grup ya? Jadwal presentasi. Halo, Bruce. Prof, maaf, untuk jadwalnya masih ada yang belum masuk, Prof. Jadi sedang saya lengkapi, Prof. Oh, begitu, Pak Ridan. Oke, Iya, Prof. boleh lah. Hari ini. Iya. Silakan nih, siapa nih? Bu Putriana ya, silakan. Tapi belum kelihatan. Oke, siap, silakan. Dari atas, ditarik ke atas judulnya, mulai dari judul. Sebentar, Prof, belum bisa di-scroll. Bisa ditarik ke atas, Bu Putriana, biar bisa dilihat. Digeser aja kursornya. Baik, Prof. Di sini penelitian saya mengenai strategi meningkatkan keaktifan umat Buddha dalam mengikuti puja bakti di Wihara Sukadama Losari, Kecamatan Galeksari, Kabupaten Boyolali.
Ini latar belakangnya Kelihatannya, memiliki peranan. kelihatannya Bu Putri, kemarin udah tak bahas panjang lebar, dan saya sudah beri masukan banyak buat Ibu, dan saya setuju dengan penelitian Ibu di sini. Coba dinaikkan aja, digeser ke rumusan masalahnya aja. Langsung aja. Puja bakti ya, memanfaatkan budaya no. Wah, betul no? Nah, Iya, Pak. ya, silakan. Fokus penelitian penelitiannya ini adalah untuk mengidentifikasi dapat diterapkan untuk meningkatkan partisipasi umat. Rumusan masalahnya yang pertama, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan umat Buddha dalam mengikuti puja bakti di Wihara Sukadama Losari. Yang kedua, bagaimana pengaruhan ketua wihara terhadap partisipasi umat dalam kegiatan puja bakti. Yang ketiga, apa saja strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keaktifan umat Buddha dalam mengikuti puja bakti. Tujuan penelitian yang pertama mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan umat Buddha dalam mengikuti puja bakti di puja bakti. Yang ketiga, merumuskan strategi-strategi yang efektif untuk meningkatkan keaktifan umat dalam mengikuti puja bakti. Manfaat penelitian dilakukan agar dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis. Yang pertama, memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan tentang manajemen wihara dan pembinaan umat Buddha. Yang kedua, menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya terkait strategi peningkatan partisipasi umat dalam kegiatan keagamaan. Manfaat praktis bagi wihara memperoleh strategi yang efektif untuk meningkatkan kehadiran umat dalam puja bakti. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan dan pembinaan umat. Bagi umat Buddha mendapatkan motivasi dan kemudahan dalam mengikuti puja bakti. Yang kedua, meningkatkan pemahaman tentang pentingnya puja bakti sebagai sarana untuk memperkuat spiritualitas dan solidaritas antar umat. Yang ketiga, bagi peneliti mengembangkan pemahaman mendalam tentang dinamika kegiatan keagamaan di wihara. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dalam menganalisis dan memecahkan masalah di bidang manajemen wihara. Itu, Pak. Sudah. Suaranya tidak ada ya, Bu Triana? Ada? Diulang ya, Prof. Ya, sekarang udah bagus, tapi nggak ada suaranya. Ya, silakan. Fokus penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan umat Buddha dalam mengikuti puja bakti serta merumuskan strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan partisipasi umat. Rumusan masalah yang pertama, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan umat Buddha meningkatkan keaktifan umat dalam mengikuti puja bakti. Tujuan penelitian mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan umat Buddha dalam mengikuti puja bakti di Wihara Sukadama Losari. Yang kedua, menganalisis pengaruh dukungan ketua wihara terhadap partisipasi umat dalam kegiatan puja bakti. Yang ketiga, merumuskan strategi-strategi yang efektif untuk meningkatkan
Tidak terdengar suaranya Bu. Mungkin signalnya ya. Signalnya nggak bagus ya. Gini ya, sekarang sudah berjalan 1 jam ya. Baru 2 orang aja belum selesai. Saya pengen mengubah strategi aja. Yaitu namanya creativity and learning ya. Jadi setiap ada kendala harus ada penyelesaian. Jadi kalau di dalam bahasa pembelajaran itu sekarang creativity itu penting sekali. Bu Putri, maaf ya, suaranya tadi nggak terdengar. Kemudian PPT-nya sudah di-upload saja Pak ke mati, grup. tolong. Pak, ada apa? Oke, Bu Putri, kalau begitu makalahnya di-upload saja ya ke grup. Nanti saya baca, saya akan beri komentar ya, Bu Putri. Itu ya, Baik, karena Prof. nggak ada gangguan signal ya. Iya, Prof. Maaf. Oke, Kurang nggak sinyal. apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Lalu Baik. berikutnya, yang ketiga, nggak apa-apa. Bentar. Nomor 3, Oke, Pak Sugata ya. Silakan Pak ya, Sugata. izin Prof. Ya. Silakan Pak Ari. Ya, monggo. Set screen. Ya, sudah muncul ya Prof. Sudah, Sa- bagus. Nah, gini maksud saya. Ya, Ini namanya jawaban creativity atas tantangan saya tadi ya. Nah, makasih Pak Ari. Enak ini mohon ya. izin. So, Mohon silakan. izin, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Profesor Suroso sebagai dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada malam hari ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian, yaitu proposal tesis. Mohon maaf sebelumnya Prof, karena saya tidak konsultasi ke profesor, karena judul saya ganti, karena ada beberapa kendala ya terkait dengan masalah penelitian. Jadi saya menggunakan judul ini, yaitu peran orang tua asuh dalam menanamkan nilai-nilai karakter Buddhis pada remaja. Bagus judulnya. Silakan. Saya lanjutkan, Prof. Oke. Di slide pertama kita akan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, metodologi penelitian. Oke, kita lanjut aja di latar belakang masalah. Pendidikan karakter merupakan elemen penting dalam perkembangan individu, terutama selama masa remaja, yang merupakan periode penting dalam pembentukan identitas dan nilai-nilai moral. Dalam kerangka ini, pengaruh orang tua asuh menjadi sangat penting, terutama dalam budidaya nilai-nilai karakter Buddha di kalangan remaja. Nilai-nilai karakter Buddha yang meliputi kasih sayang, kebijaksanaan, dan ketenangan dapat memberikan dasar yang kuat bagi remaja untuk menavigasi kompleksitas kehidupan. Menurut Ratana et al. 2023, beliau mengemukakan bahwa nilai-nilai ini dapat diintegrasikan ke dalam pendidikan formal maupun informal. Pendidikan karakter yang berbasis pada ajaran Buddhis tidak hanya mengajarkan norma-norma moral, tetapi juga membentuk sikap mental yang positif. Selanjutnya, menurut data dari UNICEF, di Indonesia terdapat lebih dari 1,5 juta anak yang membutuhkan perlindungan dan perhatian lebih, termasuk anak-anak yang berada dalam sistem perawatan asuh. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang suportif dan penuh kasih sayang cenderung memiliki karakter yang lebih baik, termasuk empati, rasa tanggung jawab, dan kepercayaan diri, menurut Mancinelli et al. 2021. Menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi, nilai-nilai tradisional termasuk nilai-nilai Buddhis seringkali terabaikan. Remaja saat ini lebih
terpapar pada pengaruh negatif dari media sosial dan lingkungan sekitar. Jadi identifikasi permasalahan yang saya temukan di tempat saya tinggal, ya, itu pertama keterbatasan metode pengasuhan yang sesuai. Ya. Kemudian selanjutnya minimnya partisipasi remaja dalam kegiatan keagamaan. Ketiga, pengaruh lingkungan dan media sosial. Selanjutnya tantangan menanamkan nilai Buddhis di era modern, dan terakhir kurangnya dukungan dari komunitas Buddhis. Selanjutnya rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana orang tua asuh menerapkan nilai-nilai karakter Buddhis dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi oleh orang tua asuh dalam menanamkan nilai-nilai tersebut kepada remaja. Yang ketiga, bagaimana dampak dari penerapan nilai-nilai karakter Buddhis terhadap pengembangan karakter remaja. Jadi permasalahan ini sudah saya lama temukan, ya seperti tadi yang saya sebutkan itu, Prof. Jadi ada masalah kurangnya dukungan, bisa aja dari kurang dukungan dari komunitas itu sendiri, kemudian pengaruh lingkungan itu sendiri dan media sosial. Karena kebanyakan anak-anak sekarang itu untuk kalau tanggung jawab sebagai pelajar kan belajar di asrama gitu. Kalau pagi mereka pergi sekolah gitu. Karena mereka melalaikan adanya tanggung jawab itu, kemudian sehingga lebih cenderung untuk bermain media sosial, dan kemudian pengaruh lingkungan itu juga lebih kuat. Karena yang dulu-dulu kan sudah ada anak asuh dari dulu yang udah lama senior gitu. Kalau mereka memberi contoh yang kurang baik, otomatis ada orang baru lagi yang masuk ke dalam, akhirnya terpengaruh dengan lingkungan tersebut. Nah, itu menjadi tantangan bagi orang tua asuhnya supaya bisa mencari solusi dalam pengasuhan gitu, Prof. Selanjutnya tujuan penelitian. Yang pertama untuk mengidentifikasi metode yang digunakan oleh orang tua asuh dalam mentransfer nilai-nilai karakter Buddhis. Yang kedua, dapat memberikan wawasan yang lebih jelas tentang pentingnya peran orang tua asuh dalam pembentukan karakter remaja. Selanjutnya manfaat penelitian dibagi menjadi dua, manfaat akademis dan manfaat teoritis. Yang pertama untuk manfaat akademis, dapat menjadi sumber referensi yang berharga dalam studi lebih lanjut tentang pendidikan karakter dalam konteks Buddhis. Dengan data dan analisis yang diperoleh, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi yang berarti bagi literatur yang ada mengenai pendidikan karakter di Indonesia. Manfaat teoritisnya memberikan wawasan tentang praktik terbaik dalam menanamkan nilai-nilai karakter Buddhis pada remaja. Dengan memahami metode yang efektif, orang tua asuh dapat lebih percaya diri dalam peran mereka sebagai pendidik dan pembimbing. Selanjutnya, state of the art. Jadi state of the art yang pertama dari teorinya Mancinelli et al. 2021. Dalam tinjauan sistematik, mereka menunjukkan bahwa orang tua asuh yang memiliki gaya pengasuhan yang reflektif dan responsif cenderung memiliki anak-anak yang lebih beradaptasi dan memiliki karakter yang lebih baik. Namun masih terdapat kekurangan dalam literatur yang membahas secara spesifik mengenai orang tua asuh di Indonesia. Kemudian penelitian menurut Sarda 2022 menunjukkan bahwa dukungan sosial dapat berperan sebagai faktor moderasi yang penting dalam mengurangi stres orang tua asuh, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam membentuk karakter anak. Dengan demikian, state of the art dalam penelitian ini mencakup pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara orang tua asuh, anak-anak asuh, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengasuhan. Selanjutnya, menurut Ratana et al. 2023, pendidikan Buddhis memiliki potensi besar dalam membentuk karakter individu melalui nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Buddha, seperti kasih sayang, toleransi, dan disiplin.
Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam bagaimana nilai tersebut dapat diinternalisasikan oleh remaja yang berada di bawah asuhan orang tua asuh. Menurut Cakra et al. 2022 menunjukkan bahwa metode pengajaran yang interaktif dan berbasis pengalaman dapat meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai karakter di kalangan remaja. Dalam konteks ini, penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai metode yang diterapkan oleh orang tua asuh dalam mendidik remaja. Selanjutnya, menurut Budiman et al. 2023 menemukan bahwa pola asuh yang positif dapat meningkatkan disiplin dan moralitas remaja. Dalam penelitian tersebut, beliau menganalisa bagaimana orang tua asuh di panti asuhan atau lembaga pendidikan berbasis budi menerapkan pola asuh yang mendukung pengembangan nilai-nilai karakter Buddhis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang pentingnya peran orang tua asuh dalam pendidikan karakter. Menurut Giovini et al. 2024 melaporkan tentang pengintegrasian etika Buddhis dalam pendidikan di sekolah asrama yang menunjukkan hasil positif dalam pengembangan karakter siswa. Penelitian ini akan mencakup studi kasus serupa untuk mengidentifikasi taktik terbaik yang dapat diterapkan oleh orang tua asuh dalam menanamkan nilai-nilai Buddhis pada remaja. Landasan teori selanjutnya, orang tua asuh memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan anak yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang, terutama bagi mereka yang berasal dari latar belakang keluarga yang kurang mampu. Menurut Budiman et al. 2023, peran orang tua asuh adalah individu atau pasangan yang menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak yang tidak dapat tinggal bersama orang tua biologis mereka. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa orang tua asuh yang mampu menciptakan hubungan yang kuat dengan anak-anak mereka dapat membantu anak-anak mengembangkan rasa percaya diri dan kemampuan sosial yang lebih baik menurut Atkins et al. 2021. Kemudian dalam konteks pendidikan karakter, orang tua asuh diharapkan mampu memberikan teladan yang baik dan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan karakter anak. Hal ini sejalan dengan pandangan Cakra et al. 2022 yang menyatakan bahwa pendidikan karakter harus dimulai dari rumah, di mana orang tua berperan sebagai model perilaku yang diharapkan dapat diikuti oleh anak-anak. Selanjutnya, nah ini adalah teori menurut Baumrind 2004, membagi pola asuh menjadi 3 jenis pola asuh. Pola asuh pertama, otoriter atau authoritarian parenting. Ini adalah pola asuh yang lebih memaksakan kehendak. Jadi orang tua itu lebih memaksakan kehendak dengan caranya sendiri sehingga anak harus mengikuti apa yang diinginkan orang tua tersebut. Itu pola asuh otoriter. Yang kedua, pola asuh demokratis atau authoritative parenting, mengutamakan kasih sayang, keterlibatan, kepekaan orang tua terhadap anak, nalar, serta mendorong anak-anak kemandirian. Nah, ini lebih demokratis, lebih terbuka pada orang tua dan anak. Kemudian yang ketiga, pola asuh permisif atau permissive parenting, pola asuh yang memanjakan anak. Ya, pola asuh yang ketiga ini orang tua asuh lebih banyak memanjakan anak, apa yang diinginkan anak itu selalu dipenuhi apa yang diinginkan sehingga anak itu terbiasa manja dengan orang tua asuh. Selanjutnya, lingkungan keluarga yang harmonis penuh dengan cinta kasih, orang tua akan mendidik anaknya supaya menghindari perbuatan yang tidak bermoral dan selalu mengembangkan perbuatan yang bermoral dalam kehidupan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Anak yang mendapatkan pendidikan yang baik akan menunjukkan sikap berbakti, menjaga kehormatan, dan melestarikan tradisi keluarganya. Dalam Kitab Suci Tiga Nikaya, volume 3, 189. Selanjutnya, ini saya lanjut aja karena terlalu banyak, Prof. Saya skip aja ya. Ini kerangka teoritis dari berbagai sumber. Saya
ada 8 angka teoritis. Lanjut aja di metodologi. Metodologi penelitian, tempat dan waktu penelitian. Pertama, tempatnya di Wihara Buddha Baisajya Guru Geraha, Bandar Lampung. Di alamat Jalan Subah nomor 86, Kelurahan Pidada, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung. Kode pos 35241. Jadi untuk waktu penelitian bulan November, karena di proposal saya tulis bulan November, jadi mulainya bulan November, Prof. Kemudian yang kedua, subjek dan objek penelitian. Ya, subjeknya ya atau orang tua asuh sebagai informan, ya, dan objeknya anak remaja di Wihara Buddha Baisajya Guru Geraha. Desain penelitian terdiri dari 3, rancangan penelitian, kemudian kedua alur penelitian, dan ketiga prosedur penelitian. Ini saya tidak tampilkan karena nanti nggak selesai waktunya. Kemudian selanjutnya teknik pengumpulan data ada 3, yang pertama observasi, kedua wawancara, ketiga dokumentasi. Dan selanjutnya data dan teknik analisis data, pertama dari sumber data. Sumber data ini bisa dari jurnal-jurnal terkait, jurnal-jurnal terdahulu yang saya ambil sebagai acuan untuk meneliti di penelitian saya nanti. Kemudian selanjutnya pemeriksaan keabsahan data. Yang ketiga analisis data. Ini instrumennya terlalu kecil. Ini contoh kisi-kisi wawancara. Di fokus orang tua asuh. Ada pertanyaan, bagaimana Anda menjadi orang tua asuh? Apa motivasi Anda? Kemudian pertanyaan kedua, apakah Anda memiliki latar belakang pendidikan atau pengalaman yang mendukung dalam mengasuh remaja? Yang ketiga, seperti apa peran Anda dalam kehidupan sehari-hari remaja yang Anda asuh? Selanjutnya, dari nilai-nilai karakter Buddhisnya, pertanyaan pertama, apa saja nilai-nilai karakter Buddhis yang penting untuk diajarkan kepada remaja? Kedua, bagaimana cara Anda menanamkan nilai tersebut kepada remaja? Yang ketiga, apa saja tantangan yang Anda hadapi dalam menanamkan nilai-nilai karakter Buddhis pada remaja? Ya, sekian, terima kasih presentasi dari saya, Prof. Jadi itu aja. Mungkin ada pertanyaan untuk mengkoreksi dari hasil proposal saya. Mohon izin, Prof. Mohon kiranya Profesor bisa memberi saran dan masukan. Dan mungkin dari teman-teman sekalian juga boleh juga memberi saran pada saya. Oke, terima kasih Pak Ari. Saya senang dengan penelitian Anda dari segi metodologis, dari segi kemanfaat aksiologis, itu tampak ya. Saya pernah meneliti Pak, itu objeknya cuma 1 orang Pak Pandi. Itu seorang ibu, namanya judulnya Pola Asuh Wanita Desa di dalam Pendidikan. Itu dia punya anak 8, ibunya buta huruf, bapaknya itu cuma SD kelas 3. Anaknya ada yang jadi profesor, dari doktor, master, dan lain-lain. Nah ini menarik ya, menariknya Pak Andi akan meneliti pola asuh untuk anak-anak remaja di Vihara ya. Itu subjeknya berapa orang yaitu pembina remaja di Vihara itu Pak Ari? Ini untuk subjeknya itu kan orang tua asuh, Prof. Jadi ada 3 orang sih, Prof. Jadi kalau untuk anak asuhnya itu yang kelas, bentar saya tampilkan. Itu SMA. Bentar, Prof. Saya tampilkan dulu ya. Kalau untuk SMP sama SMA itu totalnya ada 29. Karena kami itu di sini campur, ada mahasiswa juga. Jadi saya lebih fokus ke anak remajanya gitu, Prof. Saya itu berarti usia antara 13 sampai 17 sih Pak Ari, kira-kira seperti itu. Ya, iya betul, Prof. Saya ingin lihat tadi di PPT-nya aja Pak Ari, nggak usah di situ. Saya ingin lihat di PPT-nya, di PPT nomor 1, coba sampai screen dulu.
Pak Ari background-nya apa Pak Ari? S1-nya apa Pak Ari? Satunya agama, Pak. Agama Buddha juga ya? Oke. Ya. PPT nomor 1 Pak Ari, tadi ada persoalan penting ya, sama klik juga PPT nomor 1 ya. Peran, sebentar, saya bacakan dulu judulnya. Ya. Peran orang tua asuh dalam menanamkan nilai karakter Buddhis pada remaja. Biaranya nggak usah disampaikan, siapa tahu nanti hasil penelitian ini juga bisa digunakan oleh para orang tua asuh di biara-biara lain itu. Walaupun ini sebenarnya kualitatif dan sebenarnya kasuistik itu. PPT nomor 1 Pak, latar belakang Pak. Coba Pak, latar belakang. Ya, Pak. Ini ada kata-kata penting di sini ya. Jadi ini coba lihat. Nilai-nilai karakter Buddha yang meliputi ini penting sekali ya. Kasih sayang, kebijaksanaan, dan ketenangan dapat memberikan dasar yang kuat bagi remaja untuk menavigasi kompleksitas kehidupan. Ini persoalan 3, ini persoalan penting ini, tidak hanya di Buddhisme ya Pak Ari. Itu semuanya penting, soal namanya apa, kebijaksanaan atau wisdom itu, dan ketenangan itu ya, itu penting sekali untuk mengambil kebijakan. Dan ini ada di dalam nilai-nilai Buddhisme yang nanti akan Anda sampaikan di sana. Jadi kalau saya lihat identifikasi masalahnya tadi sudah benar, kemudian rumusan masalahnya tadi kan Anda akan mengidentifikasi peran pola asuh di vihara itu, kemudian mengidentifikasi juga faktor yang mempengaruhi pola asuh, dan yang 3 Pak Ari, mestinya sampai juga harus mengevaluasi pelaksanaan. Jadi kalau bisa Pak Ari, itu kan Anda sebetulnya mau meneliti model ya. Misalnya kalau dikasih kata model pola asuh ya di asrama itu lebih bagus lagi. Dan kamu analisisnya kan sudah punya analisis tadi, persoalan-persoalan yang muncul sudah dianalisis, kemudian dikembangkan. Anda wawancara dulu beberapa sumber yang betul-betul kompeten di vihara itu. Ya, misalnya diambil apa faktor apa modelnya tadi, yang jelas modelnya tengah itu ya, yang sangat bukan yang otoriter ya, tapi yang bukan yang juga yang laissez-faire membebaskan, tapi yang tengah tadi ya, itu modelnya salah satu seperti itu. Jadi saya rasa persoalannya 3 Pak ya. Jadi mengidentifikasi model pola asuhnya, kemudian mengidentifikasi kalau bahasa saya atmosfer ya, atau faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh di sana. Kemudian yang ketiga evaluasi pelaksanaan pola asuh. Jadi kalau Anda sudah analisis, kemudian Anda membuat desainnya, kan bisa dirumuskan toh dari berbagai wawancara, berbagai observasi, berbagai dokumentasi, Anda menentukan ternyata pola asuhnya seperti apa. Nah setelah itu nanti dicobakan di situ, hasilnya seperti apa, itu akan kelihatan Pak Ari. Jadi ketika Anda ingin dikasih boleh, itu tadi tidak hanya judulnya coba, tidak hanya seperti itu, tadi boleh dikasih pan akan lebih menarik lagi. Misalnya model apa, misalnya model pola asuh orang tua. Pola asuh apa kan? Kalau pola asuh itu ada pola asuh yang dilakukan oleh orang tua dalam pendidikan informal, tapi ada pola asuh yang dilakukan oleh para pengelola di vihara itu, Pak Ari. Kira-kira yang mana yang mau diteliti, yang orang tua di rumah yang memiliki anak Buddhis, atau para remaja-remaja Buddhis yang di asrama itu oleh orang tua asuh yang ada di situ? Maksudnya yang mana Pak Ari kira-kira? Yang di wihara, Prof. Yang vihara kan asuh. begini. Jadi iya. Model orang tua asuh dalam menanamkan nilai karakter Buddhis pada remaja di vihara. Menarik itu Pak. Kalau gini kan kelihatan Buddhismenya di vihara apa disebutkan malah bagus. Nah gitu. Ini siapa tahu nanti hasil penelitian Anda nanti bisa digunakan untuk pembinaan model, tapi juga harus ada evaluasinya kan. Remaja yang sudah mengalami pola asuh oleh para apa istilahnya namanya orang tua asuh di situ dengan model seperti itu, hasilnya seperti apa? Apakah karakternya tadi yang ketiga tadi, ketenangannya makin mantap, kemudian juga karena akan diajarkan pada nilai-nilai Buddhisme yang tadi 3 itu Pak Ari. Dan nanti kuesionernya kalau bisa lebih terbuka Pak Ari. Lebih terbuka itu artinya orang bisa memberikan masukan-masukan. Dan maaf, kira-kira ada pertanyaan yang kedua tadi, apakah orang tua asuh di situ berpendidikan sekolah agama Buddha gitu enggak ya Pak Ari? Kira-kira menurut Pak Ari?
orang tua asuh saya itu sebetulnya ada dari guru saya sendiri juga, Prof. Beliau guru spiritual, kemudian dari di bawahnya guru juga ada gitu. Tapi kalau untuk pendidikan sih mereka standar aja sih, Prof, gitu, pendidikannya. Maksud saya kan ini kan akan memasukkan nilai-nilai karakteris itu ya. Biasanya harus internalisasinya harus kuat. Karena apa? Karena orang tua asuh yang di sana kan akan memasukkan internalisasi nilai-nilai Buddhis kepada remaja itu, Pak Ari. Dan itu nanti ada strateginya yang akan diberikan. Misalnya soal apa tadi, soal kedisiplinan, soal ketenangan, dan lain-lain. Nanti kan ada indikatornya yang nanti Pak Ari tanyakan. Untuk makin banyak pertanyaan dalam kuesioner, ini kan studi kualitatif, Pak. Walaupun nanti Anda bisa menentukan model. Kalau bisa, modelnya disebut juga boleh itu research, Pak. Itu research dan development-nya apa? Mengembangkan model-model yang ada di situ untuk diterapkan sementara. Di vihara itu cukuplah, nggak apa-apa. Nanti kalau uji coba secara luas, boleh Pak Ari, apakah model ini bisa diterapkan di dalam vihara yang lain. Ya, misalnya kalau nanti ingin wah, gitu malah bagus Pak Ari. Jadi ada studi bandingnya gitu. Dan saya rasa itu menarik, ada nilai aksiologinya yang bagus. Loh Pak Ari orang Bandar Lampung ya? Iya, Bro. Aku saya kemarin ke sana, aku tinggal sama polisi di perumahan Bukit Permata di ya Kota Bandar Lampung lah, cuman semalam aja ngantar nikah. Iya, Bro. Oke, thank you. Sudah ada state of the art-nya, tinggal mencari. Itu teorinya banyak, Pak Ari ya. Nanti kalau saya masih bisa menemukan file saya, tak kirim. Saya pernah neliti benar dapat hadiah itu. Pola asuh wanita pedesaan di dalam pendidikan. Bagaimana seorang buta huruf bisa menyekolahkan anaknya dari dokter, dari profesor. Itu ternyata internalisasi karakter yang dibangun oleh itu orang tua asuhnya itu sendiri. Salah satunya misalnya Pak Ari. Disiplin, penanaman disiplin. Kalau misalnya sudah dilarang, dia tidak akan melakukan. Misalnya hemat menabung, misalnya. Jadi misalnya apakah, saya nggak tahu apakah kira-kira ajaran Buddhisme itu juga akan mengajari orang tidak boros itu misalnya. Apakah seperti itu? Nanti tolong Pak Ari dideskripsikan pertanyaan-pertanyaan nilai karakter Buddhis itu betul-betul Pak Ari deskripsikan ya. Karena nanti akan ditanyakan kepada narasumber di sana. Saya rasa cukup untuk Pak Ari. Ini orang ketiga. Sekarang sudah 8:30, masih ada setengah jam lagi. Prof. Ya, nanti kalau ada apa-apa, Japri di grup ya Pak Ari ya, silakan. Berikutnya, siapa? Yuk. 5, masih kurang 2. Berikutnya, Pak Dhani. Pak Dhani. Siap, Prof. Ya, silakan Pak Dhani. Udah Sumiati ngantuk, udah malam itu. Oh, apa lagi? Si, Prof. Apa Saya ya? masih si, Prof. Because Si, Prof. Oke, silakan Pak Dhani, silakan. Sebelumnya mohon maaf, Prof. Punya saya nggak lengkap seperti yang tadi sama Nera Ari sampaikan, Prof. Izin. Apa-apa, yang penting sudah mulai ada kemampuan untuk berwacana terhadap penelitian ya. Silakan Pak Dhani, silakan. Ya, izin. Hubungan antara gaya kepemimpinan Buddhis dan motivasi kerja guru Buddhis dalam komitmen organisasi guru sekolah Buddhis. Dalam pendahuluan dalam latar belakang ini disampaikan pada tahun 2024, sekolah-sekolah Buddhis di Indonesia berperan penting dalam mengembang sumber daya manusia yang berkarakter dan beretika sejalan dengan ajaran Buddha. Namun kualitas pendidikan yang diberikan masih menghadapi tantangan yang kompleks. Salah satunya masalah utama yang sering ditemukan bagaimana membangun komitmen organisasi guru terhadap sekolah
sebagai pusat pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Buddhis. Komitmen guru dalam pendidikan Buddhis memiliki implikasi mendalam karena mereka yang tidak hanya berperan sebagai pengajar tapi juga sebagai pembimbing moral yang mengintegrasikan ajaran Buddha dalam kehidupan siswa. Di Indonesia yang masih berjuang meningkatkan kualitas pendidikan di berbagai sektor, termasuk pendidikan berbasis agama, mengalami keterbatasan sumber daya dalam ini saya belum masukkan kutipannya, Prof. Sutta Pitaka, pembentukan manusia yang berkualitas memerlukan pengembangan moral dan intelektual yang seimbang. Sutta Pitaka menekankan pentingnya pengajaran yang mendalam dan penuh kasih dalam membentukkan karakter. Misalnya dalam Dhammapada dikatakan bahwa pikiran yang terlatih mengarah pada kebijaksanaan yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya soal transfer pengetahuan tapi juga pengembangan karakter. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak guru di sekolah-sekolah Buddhis yang kurang memiliki komitmen terhadap pengembangan sekolah sebagai organisasi pembelajaran. Sebagian dari cenderung mereka melihat pekerjaan hanya sebagai rutinitas dan kurang memiliki semangat untuk memperbaiki mutu pendidikan. Dalam Vinaya ini juga saya belum memasukkan, Prof, yang membahas tentang aturan hidup para biku dan bikuni yang menyiratkan bahwa komitmen yang penuh terhadap tugas dan disiplin adalah kunci keberhasilan dalam menjalankan tanggung jawab. Namun, ketidakmampuan sebagian guru dalam menerapkan nilai-nilai ini secara konsisten menjadi tantangan dalam mengoptimalkan pendidikan Buddhis. Lebih jauh lagi dari Abhidhamma Pitaka mengajarkan pentingnya kesadaran diri dan pemahaman mendalam dalam setiap tindakan, terutama dalam membentuk komitmen terhadap organisasi. Abhidhamma menjelaskan bahwa perilaku dan niat seorang dapat mempengaruhi komitmen secara keseluruhan. Dengan demikian, seorang guru yang memiliki komitmen tinggi dan motivasi yang kuat terhadap sekolah akan lebih mampu mendorong kemampuan institusi dan membantu siswa mencapai kualitas yang diharapkan. Konteks tersebut mengidentifikasikan pentingnya meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi guru di sekolah-sekolah Buddhis. Perilaku pemimpin sebagai pihak yang langsung berinteraksi dan membimbing para guru menjadi salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi komitmen guru. Pemimpin sekolah memiliki tanggung jawab untuk menginspirasi, memberikan bimbingan, dan menjaga semangat para guru dalam bekerja, seperti yang juga diajarkan dalam Sutta Pitaka tentang kualitas seorang pemimpin yang ideal. Motivasi guru dalam konteks pendidikan Buddhis juga memainkan peran sentral. Motivasi yang muncul dari pemahaman terhadap nilai-nilai Buddha dapat menjadi penggerak utama dalam membentuk komitmen mereka terhadap institusi. Namun, berbagai kendala seperti beban kerja dan kurangnya dukungan dari pemimpin seringkali menurunkan tingkat motivasi guru yang pada akhirnya mengurangi komitmen mereka terhadap organisasi sekolah tersebut. Dengan identifikasi apakah perilaku pemimpin berhubungan dengan komitmen organisasi guru di sekolah Buddhis, apakah motivasi kerja berhubungan dengan komitmen organisasi di sekolah Buddhis, apakah nilai-nilai Buddhis mempengaruhi komitmen organisasi guru di sekolah Buddhis. Dengan pembatasan mengingat pembatasan waktu dan biaya tenaga, penelitian difokuskan pada mengungkap hubungan antara perilaku pemimpin dan motivasi kerja dengan komitmen guru di sekolah-sekolah Buddhis di Indonesia. Faktor ini diharapkan dapat memberikan gambaran lebih mendalam tentang bagaimana nilai-nilai Buddhis berperan dalam meningkatkan komitmen organisasi guru. Dengan rumusan masalah, apakah terdapat hubungan antara perilaku pemimpin dan komitmen organisasi guru di sekolah-sekolah Buddhis? Apakah terdapat hubungan antara motivasi guru dan dengan komitmen organisasi di sekolah Buddhis? Apakah hubungan antara perilaku pemimpin dan motivasi kerja secara bersama-sama dengan komitmen organisasi guru di sekolah-sekolah Buddhis? Manfaatnya secara teoretik, penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai komitmen organisasi guru di sekolah Buddhis dengan tinjauan perspektif perilaku pemimpin dan motivasi serta mengaitkan dengan nilai-nilai Buddhis dari Sutta, Vinaya, dan Abhidhamma sebagai landasan teori. Secara praktisnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan
bagi pengelola sekolah-sekolah Buddhis Indonesia untuk meningkatkan komitmen organisasi guru melalui pendekatan yang sesuai dengan ajaran Buddha, yaitu dengan meningkatkan perilaku kepemimpinan dan motivasi guru agar berkomitmen pada pendidikan yang berkualitas tinggi dan berlandaskan nilai-nilai spiritual Buddhis. Prioritas dari penelitian yang pertama adalah pendekatan berbasis ajaran Buddhis dalam analisis komitmen organisasi. Penelitian ini mengintegrasikan konsep komitmen organisasi dengan ajaran inti Buddhis yang tercantum dalam Sutta Pitaka, Vinaya, dan Abhidhamma Pitaka. Sebelum penelitian mengenai komitmen organisasi guru di Indonesia jarang memasukkan ajaran Buddha sebagai landasan teori, padahal nilai spiritual dan teks ini bisa menjadi panduan yang kuat dalam membentuk dan memperkuat komitmen guru terhadap institusi pendidikan. Fokus dan perilaku pemimpin dalam perspektif Buddhis dengan menggunakan konsep kepemimpinan Buddhis, penelitian ini berfokus pada bagaimana seorang pemimpin di sekolah Buddhis tidak hanya bertindak sebagai manajer, tapi juga sebagai pemimpin yang inspiratif dan etis. Hal ini diselaraskan dengan ajaran dalam sutta yang menekankan kualitas ideal seorang pemimpin yang bijaksana dan penuh kasih. Pendekatan ini memberikan dimensi guru yang berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung berorientasi pada teori kepemimpinan umum tanpa melihat nilai spiritual yang relevan dalam konteks sekolah Buddhis. Sedangkan pengaruh motivasi kerja dalam konteks pendidikan Buddhis adalah originalitas penelitian ini juga terletak pada kajian tentang bagaimana motivasi kerja yang ditinjau dari perspektif Buddhis seperti praktek mindfulness dan pengembangan karakter dapat meningkatkan komitmen guru. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa motivasi yang berakar dari pemahaman nilai-nilai Buddhis mungkin lebih efektif dalam konteks sekolah Buddhis daripada pendekatan motivasi tradisional. Dengan relevansi dan tantangan pendidikan Buddhis Indonesia, penelitian ini menjadi inovatif karena menyoroti komitmen organisasi di sekolah-sekolah Buddhis yang menghadapi tantangan untuk tetap relevan di era globalisasi. Pendekatan ini penempatan pendidikan Buddhis sebagai bagian penting dalam mengembangkan sumber daya manusia di Indonesia, khususnya dalam menghasilkan individu yang tidak hanya kompeten secara intelektual, tapi juga berkarakter moral yang baik. Dengan penelitian empiris di sekolah Buddhis, studi ini adalah salah satu sedikit penelitian empiris yang dilakukan di sekolah-sekolah Buddhis di Indonesia dengan fokus dan hubungan antara perilaku pemimpin dan motivasi kerja. Hal ini menjadi signifikan dalam mengisi kesenjangan penelitian sebelumnya yang jarang mengangkat konteks sekolah Buddhis secara mendalam. Saya izin Prof baru membuat ini Prof tentang perilaku pemimpin mempengaruhi komitmen organisasi, sedangkan motivasi kerja X2-nya mempengaruhi komitmen organisasi, atau secara bersama-sama perilaku pemimpin dan motivasi kerja mempengaruhi komitmen organisasi. Selanjutnya, metode penelitian, Prof. Penelitian ini dilakukan mendapatkan data dan informasi yang sahih mengenai variabel yang diteliti dapat diketahui dari hubungan antara perilaku pemimpin Buddhis dengan komitmen organisasi guru sekolah menengah pertama di Tangerang Kota, hubungan antara motivasi guru Buddhis dengan komitmen guru sekolah menengah pertama di Tangerang Kota, sedangkan hubungan antara perilaku pemimpin Buddhis dan motivasi kerja guru secara bersama-sama dengan komitmen organisasi guru sekolah menengah pertama di Tangerang Kota. Izin Prof, ini tentang desain penelitiannya, Prof. Penelitian menggunakan metode survei, Prof. Ini saya mendapatkan dari internet. Menurut Kerlinger, Prof, dan Lee, ditunjukkan tentang mengkaji populasi besar maupun kecil dengan mengkaji sampel yang dipilih dari populasi itu untuk menemukan insiden, distribusi, dan interrelasi relatif dan variabel. Dalam konteks penelitian ini, survei digunakan untuk mempelajari sikap dan keyakinan, nilai-nilai demografi, tingkat laku, opini, kebiasaan, keinginan, ide-ide, dan tipe informasi lain terkait dengan variabel yang diteliti, yakni perilaku pemimpin dan motivasi kerja sebagai variabel bebas dan komitmen sebagai variabel
terikat. Ini populasinya, Prof. Penelitian adalah seluruh guru sekolah menengah pertama di Tangerang Kota, sedangkan populasi terjangkau kerangka samplingnya adalah 105 guru dari sekolah menengah guru Tangerang Kota, dan untuk populasi 105 ini dari internet, Prof. Tentang tabel Krige dan Morgan diperlukan sampel minimal 83, Prof. Jadi merujuk pada ketentuan tersebut, maka sampel penelitian ini ditetapkan sebanyak 83 orang guru. Dengan cara pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner, Prof. Dibuat berdasarkan skala Likert atau skala peringkat ini, Prof. Dari rating scale 5 alternatif jawaban yang dari internet, Prof. Yaitu sangat setuju, sering atau setuju, ragu-ragu, tidak setuju atau kadang-kadang, atau sangat tidak setuju atau tidak pernah. Itu dibalik skornya dari skor yang paling atas adalah 5, 4, 3, 2, 1. Dengan instrumen penelitian, Prof, pada masing-masing variabel dikembangkan dalam bentuk kuesioner, dibuat melalui tahapan sebagai berikut, Prof. Keterangannya terbalik dari komitmen organisasi dulu, Prof. Komitmen organisasi adalah kekuatan relatif dari individu dalam mengidentifikasi keterlibatan diri dan partisipasi aktif dalam organisasi. Selanjutnya tentang komitmen organisasi adalah kekuatan relatif dari individu dalam mengidentifikasi keterlibatan diri dan partisipasi aktif dalam organisasi yang meliputi indikator normal, afektif, dan rasional kontinuasi. Selanjutnya perilaku pemimpinnya, Prof, adalah tindakan seorang pemimpin melalui kemampuan untuk mempengaruhi anggota-anggotanya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sedangkan perilaku pemimpin yang kedua adalah penilaian guru terhadap tindakan kepala sekolah mulai kemampuan yang untuk mempengaruhi warga sekolah dalam rangka mencapai tujuan sekolah berdasarkan indikator, menjelaskan peran dan tujuan, memberikan informasi, memantau pelaksanaan kerja, memotivasi dan memberikan inspirasi, mendelegasikan tugas atau pekerjaan, dan membimbing. Selanjutnya motivasi kerja, Prof, adalah dorongan atau keinginan tingkat kesediaan seorang untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan tertentu dengan sebaik mungkin. Izin, Prof. Belum ada kutipannya, Prof. Petunjuk selanjutnya, Prof. Mohon saran. Sudah, Pak Dhani? Sudah, Prof. Oke. Jadi nanti yang perlu dikembangkan itu teorinya tentang perilaku pemimpin dan inovasi motivasi kerja ya di dalam rangka untuk meneliti itu tadi ya, yang bebasnya kan gaya kepemimpinan dan motivasi kerja, kemudian terhadap komitmen organisasi guru. Sampelnya 83 udah oke. Kemudian yang jelas nanti sampai harus menguji instrumennya untuk lihat validitas dan reliabilitasnya supaya Anda betul-betul mengukur apa yang ada ukur, itu ada teorinya. Lalu butir soal yang tadi skala Likert itu biasanya nggak 5 loh Pak Dhani, itu 4, biasanya sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Jadi jangan sampai skala Likert itu 5, biasanya kecenderungannya kena bingung itu ambil yang tengah. Jadi biasanya 4 atau 6, tidak 5 ya. Biasanya setuju, sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Jadi nanti tidak ada kecenderungan untuk tidak setuju kadang-kadang itu yang misalnya skornya yang 3 tadi ragu-ragu tadi loh. Jadi harus ada sikap toh untuk ditulis di sana. Nanti dikuantifikasi, hasilnya diukur. Udah seperti itu aja kalau melihat. Tapi jangan lupa loh, sampai ini kalau supaya tidak seperti penelitian manajemen persekolahan, karena kontennya kan Buddhisme, itu nilai-nilai Buddhisme harus ada muncul dalam angket, variabel bebas dan terikat, Pak Denny. Itu kira-kira untuk tesnya apa? Semua akan dijaring dengan angket yang X1, X2, dan Y-nya. Yang Y-nya dijaring pakai apa, Pak Dhani? Izin, Prof, makanya izin saya baru buat seperti ini, Prof. Ya, itu yang saya ragu, Prof, dalam artian apakah ada teori yang mendukung ini dalam jurnal Buddhis itu, Prof? Karena ya, kan nanti, Oke, silakan teruskan dulu, Pak Dhani. Ya, karena
yang saya khawatirkan pada saat teori ini yang saya ambil ini kan judul pasti kan saya ambil dari yang Google, Prof. Dalam artian kita acak-acak kok misalnya mahasiswa lain semua meneliti tentang wihara, tentang sekolah, siswanya. Nah, saya pengen berbeda, Prof. Saya pengen tujuannya supaya sekolah Buddhis ini banyak dan berkembang seperti sekolah Kristen, Prof. Karena kalau sekolah Kristen atau mungkin Muhammadiyah itu kan banyak sekali, Prof. Mereka berarti kan mempunyai dasar-dasar agama yang digunakan mempunyai warna tersendiri. Makanya orang berbondong-bondong dan condong untuk mengambil dan mendidik anaknya, menitipkan anaknya di sekolah-sekolah Buddhis. Jadi bukannya malah orang tua Buddhis mensekolahkannya di tempat negeri atau di tempat yang lain. Seperti itu, Prof. Bagus itu. Artinya Anda memberikan kontribusi terhadap umat Buddha. Dengan penelitian ini, arahannya ada komitmen organisasi guru sekolah itu, bagaimana meningkatkan kinerja guru, walaupun sudah ada kinerja guru, bagaimana nilai-nilai yang tadi saya ambil dari mana tuh Tripitaka itu nanti betul-betul diimplementasikan, Pak, di dalam variabel. Pertanyaannya tadi yang untuk komitmen organisasi guru sekolah juga Anda jaring pakai angket juga rencananya. Siap, Prof. Pakai angket, Prof. Tapi divalidasi ya angketnya ya, supaya betul-betul valid dan reliable mengukur apa yang diukur di variabel yang terikat itu. Oke, Pak, dan nanti dicarikan ya state of the art-nya, teori-teori berkait dengan gaya kepemimpinan dan motivasi kerja, termasuk juga bagaimana mengembangkan instrumennya. Kalau sampelnya udah oke ya, dari sekian tadi diambil pakai teori Kerlinger tadi sampai seperti itu. Oke, thank you. Berikutnya Siap, Prof. masih ada waktu 10 menit untuk yang terakhir ya, mungkin tak tambah 5 menit lagi. Silakan di berikutnya yang kelima. Oke, izin share screen, Prof. Monggo, silakan. Boleh ini ya. Silakan, Bu Laurin. Ya, Prof, izin saya di sini ada ganti judul, jadi karena masih belum di approve, jadi saya buat rancangannya dulu, Prof. Judulnya Pendekatan Pendidikan Karakter Berbasis Buddhis untuk meningkatkan empati dan moralitas di kalangan siswa SMK Pembangunan. Latar belakangnya, dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, tantangan terhadap pendidikan karakter semakin kompleks. Berbagai isu sosial seperti meningkatnya perilaku agresif, kurangnya empati, dan krisis moralitas di kalangan generasi muda memerlukan perhatian serius. Pendidikan karakter menjadi penting untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tapi juga memiliki nilai-nilai moral yang kuat dan kemampuan empati yang baik. Pendidikan karakter berbasis Buddhis menawarkan pendekatan yang kaya dan membangun karakter dan moralitas siswa. Ajaran Buddha menekankan nilai-nilai seperti kasih sayang, toleransi, dan pemahaman terhadap penderitaan orang lain. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini dalam kurikulum pendidikan, diharapkan siswa dapat mengembangkan empati yang lebih tinggi dan perilaku yang lebih etis dalam interaksi sosial mereka. Meskipun pendekatan pendidikan karakter berbasis Buddhis ini memiliki potensi yang besar, implementasinya di sekolah-sekolah masih terbatas dan seringkali terabaikan. Kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai Buddhis dan tantangan dalam penerapan praktis di lingkungan pendidikan menjadi hambatan dan mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji efektivitas pendekatan ini dan merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan penerapannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis bagaimana pendidikan karakter berbasis Buddhis dapat diimplementasikan untuk meningkatkan empati dan moralitas di kalangan siswa. Dengan memahami dinamika ini diharapkan dapat ditemukan solusi yang inovatif untuk memperkuat pendidikan karakter di sekolah-sekolah, sehingga dapat menciptakan generasi muda yang lebih peka, empatik, dan bermoral. Identifikasi masalah
kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai Buddhis. Yang kedua, minimnya integrasi dalam kurikulum. Yang ketiga, perilaku sosial siswa yang menurun. Keempat, tantangan dalam implementasi. 5, peran guru dan orang tua yang belum optimal. Rumusan masalahnya, bagaimana pemahaman siswa tentang nilai-nilai moral dan empati dalam konteks ajaran Buddha? Apa saja metode yang efektif dalam mengimplementasikan pendekatan pendidikan karakter berbasis Buddhis di lingkungan sekolah? Yang ketiga, sejauh mana pendekatan pendidikan karakter berbasis Buddhis dapat mempengaruhi perilaku sosial siswa? Keempat, apa tantangan yang dihadapi dalam penerapan pendidikan karakter berbasis Buddhis di sekolah? Yang kelima, bagaimana peran guru dan orang tua dalam mendukung penerapan pendidikan karakter berbasis Buddhis untuk meningkatkan empati dan moralitas? Tujuan penelitiannya untuk menganalisis pemahaman siswa. Yang kedua, mengembangkan metode implementasi. Ketiga, menilai perubahan perilaku. Keempat, mengidentifikasi tantangan. Yang kelima, meningkatkan keterlibatan guru dan orang tua. Manfaat penelitiannya, peningkatan pemahaman nilai moral, pengembangan kurikulum yang inovatif, peningkatan empati dan moralitas, strategi dan implementasi yang efektif, keterlibatan guru dan orang tua. Yang keenam, dampak positif pada masyarakat. Baru sampai sini, Prof. Oke, itu rumusan masalahnya kok banyak sekali, Bu. Apakah Ibu nggak kesulitan di dalam menjaring data nanti? Itu kira-kira coba lihat rumusannya kan banyak ya, ada 5 itu. Iya, ada Bagaimana 5. Ibu menjaring data segitu banyak? Disederhanakan saja, Bu. Tadi kan dari judulnya, Anda lihat coba, ditarik ke atas judulnya. Judulnya kan cuma melihat pendekatan pendidikan karakter Buddhis untuk meningkatkan empati. Berarti kan Ibu akan membuat semacam desain kan? Tidak hanya Ibu kan ini datanya apa yang diperoleh? Datanya itu apakah pendekatan pendidikan karakter Buddhis. Jadi nanti kira-kira Ibu akan membuat pendekatan kan untuk meningkatkan. Kalau untuk meningkatkan berarti ini penelitian apa? Eksperimental kan? Berarti ada uji coba juga terhadap Buddhis gitu. Jadi Ibu harus memikirkan kira-kira data yang saya gunakan itu berupa apa untuk menilai yang namanya efektivitas atau menilai peningkatan moralitas itu instrumennya apa. Kalau dari itu tadi loh Bu, dari rumusan masalahnya Ibu tarik lagi ke atas coba. Rumusan masalah ya. Nah, misalnya bagaimana pemahaman siswa tentang nilai moral dan empati dalam konteks ajaran Buddha. Coba Ibu pakai jaring pakai instrumen apa itu? Siswa tentang moral. Apa saja metode yang efektif untuk mengimplementasikan pendekatan pendidikan karakter? Itu datanya berupa apa? Diperoleh dari mana? Nomor 2. Itu apakah misalnya dari guru? Terus sejauh mana pendekatan pendidikan karakter berbasis Buddhis dapat mempengaruhi perilaku sosial? Bagaimana melihat perilaku? Apakah setelah diberi pendekatan karakter Buddhis tadi baru dilihat karakternya? Berarti ada model pembelajarannya kan berarti? Nah ini Ibu pikirkan sederhana saja Ibu. Bu Liaurin, kalau mau meneliti itu persoalannya apa misalnya? Tadi persoalannya apa misalnya karakter Buddhis di dalam sekolah belum terimplementasi dengan bagus. Lalu Ibu membuat terapi. Saya akan menciptakan model untuk meningkatkan ini tadi. Apa yang disebut misalnya pemahaman siswa terhadap nilai-nilai empati dalam konteks agama Buddha itu seperti apa? Itu berarti Ibu menciptakan model pembelajaran Liaurin. Jadi nanti Ibu survei dulu ya Bu, survei jurnal-jurnal seperti Pak tadi yang pertama kali tadi kan ada 10 jurnal yang diteliti di sana. Jadi Bu Liaurin akan melihat bagaimana. Ini kan mirip-mirip yang tadi tuh pola pengasuhan di Vihara di Lampung tadi ya, tapi dia menggunakan model juga seperti Ibu. Jadi nanti Ibu studinya di mana ini rencananya? Di SMK Pembangunan Ampel, Prof. Ampel di SMK Pembangunan. Itu karakter muridnya kayak apa, Bu? Apa yang itu ya? Yang di satu komplek dengan sekolahan itu, Bu Liaurin? Iya, yang dekat
seperti AB itu, Oh, Prof. yang ketua sekolahnya dulu Pak Katman itu ya, Pak Katman itu ya. Iya. Nah, jadi lihat karakternya dulu. Jadi Ibu nanti akan lihat jurnal-jurnal dulu. Fokus penelitian kita ini apa? Mau meningkatkan karakter Buddhis di dalam apa misalnya tadi. Coba naik lagi Bu, judulnya Bu, aku belum lihat. Moralitas sama empati, Prof. Ah, Karena kan ah. berita yang viral saat ini kan kayaknya guru sekarang takut melaporkan ke ini mahasiswanya, takut dilaporkan ke polisi gitu, Prof. Betul. Ya itu nanti disampaikan di latar belakang ya Bu ya. Kayak gitu tuh penting itu ya. Jadi pendekatan karakter Buddhis ini kan model sebetulnya, model pendidikan karakter Buddhis, model pendidikan karakter berbasis Buddhis untuk meningkatkan empati. Jadi nanti Ibu mencari pendekatan modelnya seperti apa gitu toh. Terus Ibu cobakan di sekolah itu, terus hasilnya bagaimana? Kan cuma gitu aja tuh Bu Alin. Ya kan Iya, gitu. ya Jadi nanti Ibu wawancara aja gitu, Prof. membuat desain dulu pendidikan karakter berbasis Buddhis. Misalnya tujuannya apa, kemudian strateginya bagaimana, medianya apa, evaluasinya seperti apa misalnya. Kemudian dicobakan kepada murid-murid di SMK Pembangunan itu. Kemudian dalam hal moralitas apa, nanti seperti apa. Kalau mau diangketkan yang nomor 2 ini boleh juga meningkatkan empati dan moralitas. Kan 2 Bu, empati dan moralitas itu hal yang berbeda. Jadi nanti Ibu bisa membuat seperti itu. Kalau mau kuantitatif, berarti variabelnya diperjelas. Tapi kalau research and development, itu berarti Ibu membuat model pendidikan karakter berbasis Buddhis. Lalu dicobakan seperti saran saya tadi, Pak Ari tadi loh, yang di Lampung tadi. Dianalisis dulu persoalannya kalau jelas ya Bu, di Laurin di SMK Pembangunan itu, kemudian Anda membuatkan desainnya, kemudian dikembangkan, kemudian diterapkan, kemudian dievaluasi hasilnya. Ternyata SMK Pembangunan ada perubahan karakter misalnya, maaf, karakter mengasihi, memberi, tadi yang istilahnya 3 tadi ya, karakter Buddhis yang disampaikan oleh Pak Ari tadi. Terasa itu Bu Laurin ya. Besok saya rasa bisa dicari state of the art-nya, teori-teori yang berkaitan dengan itu. Jangan lupa, pakai teorinya kalau kualitatif berdasarkan teori, kalau kualitatif berdasarkan data. Jadi dalam studi Tapi kualitatif, ini bisa 2 macam ya, Prof, jadinya ya. gimana? Kalau untuk judul seperti ini bisa kualitatif, bisa kuantitatif ya, Dok? Bisa, namanya kuantitatif. Kalau Anda ingin membuat eksperimen di kelas, dengan PTK pun bisa. Ibu misalnya model pendidikan karakter berbasis Buddhis untuk meningkatkan empati dan moralitas di kalangan siswa SMK Pembangunan. Berarti Ibu melakukan eksperimen di kelas dengan pendekatan karakter Buddhis yang Ibu petakan, mungkin jadi Tripitaka kan itu. Ngajarnya seperti apa, nanti dilihat hasilnya itu per siklus gitu. Ini miliknya kayak Pak Satya sebetulnya Bu Laurin. Kayak Pak Satya itu kemarin kan juga mau meneliti itu, tapi tak sarankan ke arah ke apa itu classroom action research. Nanti Ibu cari yang seperti ini bisa di jurnal. Oke, Yeslin, halo Yeslin. Kemarin udah mulai clear ya, Yeslin, untuk besok disiapkan. Bu Mary juga, itu topiknya agak berbeda ya, tapi saya rasa tetap juga ada nilai-nilai humanistik yang ada di dalamnya. Saya rasa besok kita akan mendengarkan itu. Saya rasa itu, terima kasih, sudah 9 lebih 10, dan saya senang hari ini 5 orang bisa bersama-sama dengan saya untuk bisa memberikan yang terbaik. Kesimpulannya tadi sementara ya, dari 5 yang saya lihat tadi, 1, citasinya kurang. Kecuali Pak Ari Sugata tadi banyak citasi yang bisa diperoleh dari state of the art-nya tadi. Jadi setiap buat pernyataan itu harus ada backup teorinya, ada citasinya, itu ilmiah ya. Berarti pikiran boleh, tapi bisa namanya istilahnya citasi tidak langsung ketika kita membaca teks dari sumber mana disampaikan di situ. Jadi jangan sampai setiap kita buat pernyataan seakan-akan itu pernyataan sendiri tanpa didukung data. Nomor 1 itu. Terus nomor 2, soal identifikasi masalah. Tadi ada yang berupa pertanyaan, tapi ada juga pernyataan. Jadi kalau identifikasi masalah itu pernyataan, kemudian diambil dengan rumusan masalah dengan pertanyaan, baru dengan deskripsi dalam tujuan itu. Jadi nanti silakan, aku tadi minta Pak Ari Sugata ya, masih ada di room.
Nanti tolong yang PPT-nya aja Pak Ari ya, di-share ke grup ya, PPT-nya Pak Ari, ya, supaya nanti teman-teman bisa membedakan apa atau sebut dengan apa itu identifikasi masalah. Minimal itu mendekati miliknya Pak Ari tadi. Begitu, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan, grup kedua yang tadi dibantu oleh Pak Alfred sama Bu Rusmiati untuk memetakan tadi. Diperbaiki supaya besok paling tidak kalau seandainya diteruskan jadi tesis, bagus. Tapi kalau mau pindah topik lagi ya dipersilakan. Kan Anda ilmuwan, jadi bisa digunakan untuk yang lain-lain. Yang penting desain riset sudah tahu. Tadi saya kirim bab 3 ya, paling tidak ukur sampel seperti tadi Pak seperti tadi yang keempat tadi kan bisa lihat dari 100 sekian jadi sekian itu ada dasarnya seperti itu. Untuk uji statistik terutama itu. Terima kasih. Mari kita akhiri kuliah pada hari ini. Saya ingin Pak Ari Sugata untuk memimpin dalam doa penutup. Mari kita berdoa sama-sama. Oke, terima kasih Prof. Rosa telah memberi kesempatan untuk saya memimpin doa pada akhir perkuliahan pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu menekan yang berbahagia, mari kita tutup dengan doa wandana. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Terpujilah Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci untuk mencapai penerangan sempurna. Terpujilah para bodhisattva dan mahasiswa. Semoga perkuliahan pada malam hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga dengan niat baik kita pada hari ini semuanya berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan. Tapi tom gadi-gadi para gadi wasam gadi budu sada de tom gadi-gadi para gadi wasam gadi budu sada de tom gadi-gadi para gadi wasam gadi budu sada. Sabe satu bondu subidata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ari. Sampai ketemu. Mohon maaf, ini saya gaya orang Jawa Timur, suka teriak-teriak, suaranya bater. Kalau orang Jogja suaranya lembut, apalagi orang Solo. Saya orang Jawa Timur, jadi suaranya keras. Dianggap tidak lembut, tapi hatinya baik. Bedalah hatiku, makanya ada hatinya warnanya merah gitu. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Salam sehat semuanya, jangan sakit, selalu bahagia, selalu bersyukur atas apa yang sudah diberikan kepada kita. Berbahagialah orang yang bisa selalu berbahagia. Makasih. Terima kasih, saya tutup dengan share screen. Kira-kira Tuhan selalu berserta kita. Terima kasih. Matur. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Selamat malam semuanya.